Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat Baik, datang teman-teman semuanya, para pengikut atau followers Instagram Coach Indonesia dan bagi siapapun yang menyaksikan live Instagram. Sore ini saya ucapkan juga selamat sore. Halo Coach Jaya. halo Mas Bagus. Ya, Terdengar suara senang. saya? Jelas, sangat jelas Coach. Oke, baik. Ya, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bisa bertemu dan bergabung dalam acara ngolah, yakni ngobrol panca olah. Sebagai informasi kepada teman-teman semua, hari ini merupakan ngolah edisi pertama atau perdana yang kali ini akan dibersamai langsung oleh founder dari Gates Indonesia dan sekaligus spiritual life coach, beliau bernama lengkap Coach Indra Hanjaya. Dan di sore hari ini kita akan membincangkan kurang lebih selama 1 jam ke depan mengenai tema dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah. Oke, mungkin Coach Jaya apa sudah siap, Coach? Oke, selalu siap Mas Bagus. Siap. Oke, Coach. Baik, mungkin untuk pembicaraan mengenai tema dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah bisa kita mulai sekarang. Mungkin coba deh Coach cerita deh, apa sih makna dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah dan mengapa penting bagi manusia untuk berada dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah, Coach, sebagai pembuka. Saya kalau bawa judul ini pengen nangis Mas Bagus. Oh, iya. Ya, karena dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah itu tentang kelayakan kita sebagai hamba. Sebenarnya sudah layakkah diri ini menghamba? Karena dalam tingkat kesadaran tertentu kita harus sadar bahwa alam semesta itu sangat-sangat mencintai kita. Dia sangat ingin memuliakan kita. Kita penuh dengan cinta, kasih sayang, keberkahan, kemudahan. Tapi sayang manusianya ini suka bikin ribet. Nah, ini bicara tentang kelayakan bahwa selama ini apakah kita sudah layak menghamba? Apakah kita menghamba kepada uang atau menghamba kepada Tuhan? Nah, inilah tentang goals dari kelayakan, yaitu adalah kita menjadi malaikat-malaikat cintanya Allah. Atau menjadi kurirnya Allah, menjadi penyampai pesan, menjadi penyalur. Nah, itulah malaikat-malaikat cinta yang saya maksud Mas Bagus sebagai awal. Oke, menarik ulasan pembuka dari Coach Jaya bagaimana sebagai manusia kita perlu untuk layak terlebih dahulu menghamba gitu. Bahkan menjadi hamba pun perlu layak ya Coach. Tapi kemudian ini membuat memancing pertanyaan selanjutnya gitu Coach. Maksudnya, karena Coach tadi bilang bahwa manusia harus layak menghamba gitu. Apa kemudian tolak ukur kelayakan itu? Bagaimana seseorang atau manusia itu bisa dikatakan dia sudah layak menghamba? Itu kan perlu apa ya? Mungkin ada beberapa tolak ukur atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi patokan atau acuan atau pakem. Mungkin bisa, Coach. Baik, tolak ukur kelayakan kita menjadi hamba itu core of the core-nya adalah dengan cara kita mengesahkan Allah, Mas Bagus. Kita sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah dan tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Nah, proses kelayakan yang saya maksud di sini adalah bagaimana caranya kita ini pantas untuk menghamba. Karena selama ini kita itu hidup sudah lupa dengan sumpah kita. Sumpah kita kepada Tuhan kita, ya. Padahal kita ini sudah bersumpah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, sementara kita selama di dunia hidup, umumnya itu menjadi hamba kepada selain Allah. Pada hambanya uang, hambanya perusahaan, hambanya dunia, hambanya kelalaian. Nah, inilah yang maksud saya, bagaimana cara kita menghamba kepada Allah. Saya mengingat puasa ketiga, ya.
mundur ke belakang puasa ketiga lalu sebelum saya berangkat ke Sidoarjo, saya bilang sama guru saya, Abah Yai, saya bilang gini, Bah, saya itu tidak punya cita-cita dalam hidup. Cita-cita saya adalah bagaimana caranya saya bisa takwa. Karena janjinya siapa saja yang bertakwa, siapa saja yang dia sungguh-sungguh dalam mujahadah, beribadah kepada Allah, itu semuanya nanti akan diberikan rahmat-rahmatnya. Cuman dalam dunia yang umum dilihat setiap orang harus punya mimpi. Tapi bagi saya yang mendalami pendalaman konsep spiritualitas dalam pemberdayaan diri, saya meniadakan dulu. Meniadakan apa? Meniadakan yang namanya impian, meniadakan yang namanya cita-cita, meniadakan yang namanya harapan untuk tujuan satu. Keesaan Allah dulu. Tauhidnya dulu dirapihkan. Core of the core-nya dirapihkan. Karena tanpa itu nanti yang ada orang akan ngaco, Mas Bagus. Sebagai awal, dua materi yang mungkin saya sampaikan adalah kalau dua hal ininya belum selesai, belum rapi, orang akan ngaco ketika dia dikasih nikmat, dikasih rahmat. Apa itu? Yang pertama adalah kontrol diri atau navigasi hati. Orang harus memiliki kontrol diri dan navigasi hati dengan tujuan kendali penuh itu ada di dalam dirinya. Tidak ada tidak ada kendali lain yang di luar dirinya. Karena bahagia yang kami maksud adalah bahagia yang muncul dari dalam atau bahagia hakiki. Bukan bahagia ketika Mas Bagus dapat sesuatu benda yang berharga, Mas Bagus mendatangi tempat yang disuka atau yang dituju. Bukan. Tapi bahagia itu dari sini. Kalau ininya sudah rapi, kita sudah punya kontrol diri atau saya bilang navigasi hati, ya. Maka yang keduanya tahapan yang keduanya adalah kita di sini harus punya kejernihan pikiran untuk fokus totalitas agar kita jadi manusia yang sempurna dalam hal ikhtiar. Nah, itu Mas Bagus mungkin sebagai pembuka. Oke, Coach. Menarik gitu ya. Karena saya menangkap bahwa tadi ada beberapa hal yang membuat saya menangkap sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang diyakini kebanyakan orang gitu kan, bahwa misalnya tadi Coach Jaya bilang bahwa yang pertama mesti diperbaiki dan disembuhkan atau dilayakkan adalah bagian hati ya Coach ya, kontrol diri dan navigasi hati gitu. Artinya kemudian proses kelayakan itu dimulai dari hati baru naik ke pikiran ya Coach, bukan dari pikiran baru ke hati kan berarti. Nah, itu mungkin bisa menjadi acuan bagi teman-teman juga dan yang sekarang menyimak atau yang nanti melihat siaran ini. Nah, tapi Coach, kalau tadi saya bertanya soal tolak ukur dan Coach bilang bahwa kelayakan itu menjadi hal yang mutlak bagi seseorang, karena tadi Coach juga bilang bahwa sebesar apapun, setinggi apapun mimpi atau cita-cita yang kita miliki, tanpa kelayakan dalam hal ini tauhid yang benar dan yang tepat, maka semuanya akan menjadi hal yang ngaco atau bahasanya kurang di luar dari pakem aturan Tuhan ya mungkin. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ini berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa melayakkan diri, bagaimana kemudian kita bisa layak menjadi seorang hamba sehingga kemudian output dalam pelukan cinta dan kasihnya Tuhan itu bisa kita raih. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan bagi kita, saya dan manusia umumnya dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju ke sana. Oke, baik, dalam formulasi program yang saya buat, saya menyebutnya dalam program Meta Healing, Mas Bang. Meta Healing itu adalah sebuah terapan ilmu terapi yang dikaitkan dengan konsep spiritual Islam, yang mana manusia itu bisa bertransformasi secara utuh dengan kesadaran yang holistik. Kemarin sebelumnya ada salah satu kurikulum dalam program Meta Healing, itu kami menyebutnya memilih jalan hening. Untuk masuk proses atau cara bagaimana kami layak atau kita layak sebagai hamba,
itu adalah kita harus menapaki atau mendaki jalan yang katakan jalan keheningan. Sebenarnya dari pandemi ini kita sudah harusnya belajar, Mas Bagus, bahwa Allah maksa kita, mari kita, ayo ke dalam. Diam dulu di dalam. Hening, supaya hati kita ini bening. Hening, supaya kita ini punya sebuah kesehatan pikiran, putusan hati yang tepat untuk mengambil segala sesuatu keputusan yang tujuannya panjang. Karena tanpa kebeningan nih Mas Bagus, orang tidak akan pernah sampai kepada kemuliaan atau kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita bilang jalan hening, berarti jalan itu harus ditempuh dengan seorang pembimbing. Jalan itu harus ditempuh oleh seorang guru, seorang coach, seorang mursyid. Dia bukan hanya sekedar cerita itu kemuliaan, tapi dia sudah sampai pada puncak itu. Dia tidak hanya cerita itu gunung, tapi dia sudah pernah naik ke gunung itu. Itu gunung di sana indah, tapi dia belum pernah ke gunung. Ya, bagaimana ceritanya nanti dia akan bisa tahu dan menceritakan dan membawa jalan ke gunung itu. Nah, jalan hening yang saya maksud adalah inside out. Kita dipaksa untuk masuk ke dalam, setelah itu kita mencoba mendengar sebenarnya apa sih yang diminta sama diri. Sebenarnya apa sih yang dimau sama kehendak hati. Selama ini sebenarnya kita ini mengikuti kehendak hati atau kehendak jiwa. Ya. Kehendak hati atau kehendak jiwa. Kenapa bulan Ramadan itu bisa menyucikan hati yang kotor? Padahal cuma 1 bulan, sementara kita hidup 11 bulan. Nah, makanya tadi saya bilang Mas Bagus, yang pertama hatinya dulu. Makanya cobalah berpikir dengan hati. Berpikir dengan hati. Itu gimana coach caranya? Nah, inilah yang kita lakukan di sini adalah kita melalui proses penyelaman menuju jalan. Nah, dari jalan hening tadi kita dengan cara-cara yang esoteris dalam konsep spiritual Islam seperti konsep suluk, konsep ujlah, konsep khalwat, ya, menyendiri, menyepi. Kita benar-benar melipir untuk sesaat aja. Nanti di situ kita akan tahu tuh sebenarnya maunya kita tuh sebagai manusia apa sih. Kita bisa mendengar, oh ternyata maunya Allah tuh ini ya sama saya. Tapi itu semua hanya bisa didapatkan dengan bantuan seorang pemimpin. Tanpa itu semua kita menapaki jalan itu sendiri, mustahil Mas Bagus kita akan menemukan satu titik balik dalam kehidupan kita sebagai manusia fitrahnya. Kayak gitu Mas. Oke, Coach. Saya menggarisbawahi beberapa catatan gitu ya. Pertama soal mutlak atau sangat perlunya seorang pembimbing atau bisa disebut coach atau bisa disebut juga dalam khazanah atau literatur tasawuf mungkin ada yang menyebutnya sebagai mursyid dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian tadi saya coba ingin perdalam di bagian meta healing, Coach. Sebenarnya apa sih meta healing itu? Karena di hari-hari ini itu saya melihat bahwa penggunaan kata healing ini sudah terlalu luas gitu. Artinya mungkin kalau dulu kata healing itu hanya digunakan di Coach Jaya tahu lah, Coach Jaya alumni psikologi, mungkin itu dulu hanya terbatas atau dulu mungkin itu hanya kata healing tidak mungkin familiar di telinga-telinga orang psikologi dan pemberdayaan diri mungkin. Tapi hari ini bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP, bahkan warga-warga sekitar yang maaf tidak mengenyam pendidikan bahkan menggunakan kata healing itu secara mudah dan gampang gitu. Nah, bagaimana Coach Jaya melihat fenomena ini? Terutama kaitannya dengan meta healing karena saya juga kemudian ingin perdalam gitu apa meta healing. Apakah healing ini healing yang dimaksud di meta healing ini sama atau beda dengan healing-healing yang di luar sana gitu, dan mungkin juga Coach bisa berikan sedikit apa ya gambaran bagi kami sebenarnya makna healing itu apa sih yang sebenarnya gitu. Monggo Coach. Terima kasih Mas Bagus. Jadi healing itu penting Mas. Ya. Karena healing itu penting, makanya healing itu harus jadi meaning. Ya.
Jangan sampai healing ini malah mengkilling kita gitu. Gara-gara healing, uang jadi habis. Gara-gara healing, kita jadinya malah pansos. Gara-gara healing, kita malah pusing. Kan yang udah-udah begitu kan? Nah, makanya konsep healing di sini tuh yang kami maksud adalah meta healing tadi. Kami mencoba melampaui konsep healing, yang mana bukan cuma di healing. Tapi manusia harus diajak ke dalam, supaya dia mempunyai meaning. Karena goals dari healing itu sebenarnya gini mas, kita harus sadar yang pertama, kita itu manusia penuh dengan dosa, kotor, penuh dengan kepalsuan, ya, sarang penyakit. Nah, makanya konsep healing ini harus melebihi konsep hidup kita. Saya mentransformasikan konsep meta healing itu kepada konsep ajaran atau hazanah spiritual Islam yang mana manusia itu diajak untuk balik ke dalam dirinya. Jadi apa yang selama ini kita cari di luar kelihatannya itu indah, mewah, megah, itu semua semu. Ternyata yang di dalam itulah yang baik. Tapi yang di dalam ini nggak akan pernah bisa muncul kalau kita itu tidak membukanya. Dari mana mas? Dari dalam. Makanya dalam konsep penerimaan diri atau kesehatan diri, penerimaan diri itu penting mas. Konsep kesehatan, konsep healing, yang paling penting adalah sikap pasrah. Sikap menerima. Maka penyakit-penyakit yang sifatnya tadinya mungkin tidak bisa disembuhkan dengan medis, ya, bisa sembuh dengan kesadaran. Loh, kok gitu coach? Iya. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu bisa disembuhkan dengan kesadaran. Karena kesadaran ini adalah gerbang. Gerbang antara Tuhan dan manusia. Ketika kita bisa ada di antara gerbang kesadaran ini, maka kita ini akan lebih dekat. Silakan berdoa di situ. Ingin kesembuhan, ya, ingin kelimpahan, ingin keberkahan, hidup kemuliaan. Kata kuncinya sadar dulu. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa masuk kepada gelombang kesadaran tadi, atau healing yang katakanlah memiliki makna, maka healing kita itu hanya sebatas pakaian atau kulit. Gitu loh. Jadinya nanti ketika ada masalah lagi, keguncang lagi hatinya, keguncang lagi jiwanya. Nah, itulah maksudnya konsep healing yang dilakukan dalam program dari Gates Indonesia Pancawala Institute. Meta healing itu kita melampaui konsep healing yang umum bahwa healing itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita bicara healing dari dalam, berarti yang harus kita benahi adalah apa yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Hatinya. Ya kan? Kalau hatinya baik, ya pasti baik semua perilakunya. Kalau perilakunya baik, pasti sehat juga jiwa, raga, dan ruh. Gitu Mas Bagus. Oke, Coach. Terima kasih buat penjelasannya. Jadi soal kata healing ini berarti sebenarnya healing itu bukan kita pergi ke gunung ya Coach, bukan kita pergi ke pantai, bukan kita pergi ke mall nonton bioskop gitu ya Coach. Artinya ya mungkin itu bisa disebut healing, tapi itu sifatnya temporer ya, dan itu akan mudah hilang gitu. Jangan kalau healing yang disebut Coach saya tadi itu healing yang mungkin bisa disebut Gunung juga Mas. Iya? Iya, yang saya maksud tadi juga healing ke gunung tapi versi dalam. Healing ke gunung maksudnya apa? Ini kita taklukkan nih pikiran kita yang seperti gunung adanya di puncak dan di atas. Healing ke laut maksudnya apa nih? Kita luaskan nih hati kita yang seperti samudra supaya kita tuh punya pikiran yang luas, punya makna dan lain-lain. Jadi versinya itu cuma versi ke dalam sama keluar aja. Nah, hanya saja untuk konsep meta healing ini saya ingin mengajak peserta training atau program yang kami buat ini adalah healingnya ke dalam. Ayo kita mendaki gunung tapi di pikiran kita. Apa nih yang salah di pikiran? Terus ayo kita menyelam ke laut yang dinamakan hati kita. Sebenarnya penyakit apa nih yang ada di dalam? Ayo kita bersihkan. Nah, itu inside out program, Mas. Dalam konsep meta healing, jadi kita tuh melihat itu lebih ke ruang dalam kita, bukan ruang luar gitu. Karena kalau ruang luar, healingnya itu tidak akan pernah apa?
tidak akan bisa permanen sembuh. Pasti akan muncul lagi penyakit-penyakit yang lain. Ya kan? Dalam konsep meta healing tadi, kita itu kembali semuanya ke dalam. Semuanya ke dalam, semuanya di dalam, penyembuhan di dalam, kesehatan di dalam, kelimpahan di dalam, kebaikan di dalam, keberkahan di dalam. Terus yang di luar gimana, Coach? Yang di luar itu bukan berarti salah. Tapi saya bisa menyatakan yang di luar adalah proyeksi yang ada di dalam. Jadi kalau proyeksinya atau dalamnya nih, isinya rapih, keluarnya visualnya rapih. Nyambung ya Mas Bagus ya? Iya, nyambung, nyambung. Nyambung, Coach. Jadi soal kata healing tadi lebih ke pemaknaan ya, Coach. Pemaknaan ke dalam dan keluar gitu. Mungkin yang perlu Tinggal makna aja nih. Meaningnya mau dimasukin kemana nih? Mau meaning yang cuman seujung kuku atau bayangan semu, atau mau masuk ke dalam hati sanubari gitu loh. Yang mana kita akan sekaligus merapihkan ya kontrol-kontrol diri, navigasi hati atau ruang dalamnya manusia yang selama ini sudah dikendalikan sama hal-hal yang ada di luar dirinya. Harusnya kita tuh yang di dalam bisa mengendalikan yang luar. Tapi kenapa yang luar yang dikendalikan? Harusnya kan yang dalam Mas yang dikendalikan, yang mengendalikan nih. Ini yang dalam, ini yang luar. Harusnya kan yang dalam yang bisa memegang. Tapi kenapa kita lebih mengandalkan yang di luar gitu loh, bukan yang di dalam. Coba kalau manusia ini mengkonsepkan healing itu adalah sesuatu yang dipegang sendiri dari dalam. Dia yang tahu penyakitnya, dia yang tahu obatnya. Maka healing itu akan benar-benar menjadi sebuah meaning. Itu Mas Bagus. Oke, Coach. Mungkin yang menjadi apa ya, hal yang ingin saya gali selanjutnya ialah soal tadi kita udah berbicara soal healing, apa itu meta healing dan apa perbedaan meta healing ini dengan healing di luar sana yang ternyata itu bagaimana kita bisa memaknainya secara bahwa kita memperbaiki apa yang ada di dalam. Nah, ini menariknya, Coach. Apa sih yang ada di dalam diri manusia? Apakah, maksudnya, saya ingin lebih menggali lagi, deeper gitu ya, soal, karena saya juga mungkin pernah membaca atau mendengar dari beberapa orang bahwa sebenarnya perjalanan terjauh manusia itu bukan perjalanan kita keliling dunia, Coach. Katanya perjalanan ke dalam diri itu, manusia itu merupakan perjalanan terjauh gitu. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam diri manusia? Sehingga kemudian penting bagi setiap orang untuk apa ya, melakukan perjalanan ke dalam diri itu. Baik, terima kasih Mas Bagus pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi bahwa ini dimensi spiritual dan pengalaman seseorang. Dan saya akan menceritakan yang pernah saya alami aja. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang tidak sepaham, ya, ada yang tidak sejalan dengan pemikiran ini karena mungkin belum mengalami. Ya, jadi itu aja ya mungkin ya disclaimer awalnya. Bahwa yang ditanyakan sama Mas Bagus tadi adalah tentang dimensi spiritual. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri manusia? Bahasa saya dulu bilang, saya punya guru dulu waktu zaman SMA, kelas 1, dia bilang gini, bahwa dalam diri manusia itu ada seperti monster, sebuah kekuatan yang dahsyat, yang sangat besar, ya, yang kalau itu aktif, bahkan manusia itu bisa melampaui dirinya saat ini, bahkan lebih daripadanya. Lebih daripadanya maksudnya diri manusianya itu sendiri ya Mas Bagus ya. Saya jadi penasaran sebenarnya. Kayaknya ini satu hal yang menarik untuk dikaji, untuk diperdalam. Akhirnya saat orang-orang seusia saya waktu itu mengeksplor diri dengan keluar, saya coba mengeksplor diri dengan ke dalam. Saya memilih jalan hening, Mas Bang. Saya lakukan meditasi, ya, perjalanan spiritual, mendatangi banyak guru-guru suci, ya, guru-guru pendamping, guru-guru pembimbing saya datangi. Dan itu mengajak saya bahwa ternyata benar. Apa yang saya cari selama ini di luar diri saya, nyatanya itu ada di dalam hati saya. Seperti kesadaran kita untuk misalkan, saya bicaranya gini di Mas Bagus, dalam diri manusia itu
termanifestasi energi. Energi lintas generasi. Dari mulai ayah kita, kakek kita, uyut kita, dan seterusnya. Nah, termasuk orang-orang yang menjalankan misalkan konsep berguru, dia yang memiliki seorang guru yang memiliki sanad gitu kan, sanad keilmuan dia sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini tuh juga akan termanifestasi ke dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Makanya dalam konsep tasawuf kita ini pembersihan diri itu sangat penting. Ya, bahkan dalam Quran Asyam ya 9 ayat 9 dan 10, beruntunglah orang-orang yang mencucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di sini kita sadar bahwa gini Mas Bagus, bahwa kehidupan kita saat ini itu cuman bayangan. Aslinya adalah apa yang kita masuki ke dalam. Ini sebuah transformasi diri yang sangat dahsyat kalau misalkan manusia mau masuk ke dalam. Ini yang dibilang sama saya revolusi spiritual. Yang mana manusia itu diajak untuk masuk. Ayo masuk. Loh, coach, bukannya sekarang waktunya kita untuk mengeksplor diri kita di tengah perkembangan zaman dan teknologi dan lain-lainnya? Ya, betul. Tapi di situ juga ada gesekan yang luar biasa dahsyat kalau misalkan kita sebagai manusianya belum layak. Makanya kesadaran spiritual ya, atau yang dibilang dengan revolusi spiritual barusan, saya mengajak teman-teman semuanya masuk. Nah, dimensi spiritual yang tadi saya maksud adalah kita ini mampu berbicara dengan diri. Dimensi spiritual ini saya mengkonklusikan dalam sebuah rangkuman tulisan yang saya sebut dengan mengolah diri, menjernihkan pikiran, menata hati, sempurnakan takdir ilahi. Jadi kita tuh di sini sudah bukan mencari amal, tapi yang kita cari itu ridhonya Allah, Mas Bagus. Rahmatnya Allah. Karena kalau kita masih bicara amal, berarti kita sebagai manusia masih transaksional sama Allah. Berhitung, ya Allah kalau saya melakukan ini, saya dapatnya ini. Kalau saya begini, saya akan dapatnya ini. Terus bagaimana kita mau layak menghamba kalau masih ada transaksi di situ? Nah, konsep melayakkan diri sebagai hamba yang saya maksud adalah kita tidak ada transaksi. Beribadah bukan karena menggugurkan kewajiban, tapi karena kebutuhan hati, kebutuhan rohani. Baru di situ kita baru dikatakan layak menghamba. Sudah bukan amalan lagi, tapi bagaimana caranya kita dapat pelukan cinta dan kasih sayangnya Allah. Itulah yang dibilang rahmat, Mas Bagus. Rahmatnya Allah. Ini yang saya yakini. Jadi saya nggak berhitung berapa banyak amal yang sudah saya buat. Saya bikin list gitu kan, kayak film zaman buka puasa dulu ya, ada Bang Madit ya, setiap amal yang dia lakukan dia tulis gitu kan. Oh, saya habis melakukan sedekah 200.000, tulis. Saya hari ini jalan-jalan terus saya ketemu nenek-nenek kelaparan, saya kasih makan, ditulis. Ini masih amalan gitu loh, belum kesadaran. Nah, sementara konsep transformasi yang saya maksud tadi, kesadaran spiritual atau revolusi spiritual, ini adalah manusia yang benar-benar sadar, dia ibadah, tapi bukan bertransaksi sama Tuhannya, sama Allah. Tapi yang dia lakukan adalah cinta. Yang dia minta adalah rahmat ridhonya Allah. Gitu Mas Bagus. Jadi dimensinya, dimensi spiritual yang mana kita itu harus mendalaminya dulu. Kita harus menyelami dulu. Saya mungkin bercerita saat ini, membagikan pengalaman yang saya alami. Ya, sejak usia 5 tahun saya dididik, cerita lucu Mas Bagus. Kalau saya mau jajan, dulu saya harus pikir dulu. Allah 5.000 baru saya dapat uang 5.000 Mas. Itu usia 5 tahun. Gimana caranya saya mau dapat jajan 5.000, waktu itu uang 5.000 itu besar gitu kan. Terus saya mau pikir mau jajan 5.000 supaya saya bisa beli mainan yang saya suka. Saya dikasih sama ayah saya, orang tua saya, nih tasbih, kamu zikir Allah sebanyak 5.000 baru kamu akan dapat uang 5.000. Di situ masih transaksi. Awalnya coba-coba Mas Bagus, sekarang kok ketagihan gitu kan. Ya awalnya sih coba-coba gitu kan. Tapi kesini
Jadi ketagihan, oh ternyata tuh dengan kita menghadirkan Allah, berarti kita telah memunculkan cinta dan rahmatnya dalam hidup kita. Akhirnya jadi terbiasa sekarang. Tapi bukan konsep transaksi yang dimunculkan, adalah konsep apa? Konsep kebutuhan rohani. Buat di dalam, kalau kita transaksi kan pasti kita berpikir, oh saya melakukan live Instagram ini, saya dapat uang, nanti uang yang akan saya gunakan untuk saya memberikan kebutuhan. Tapi bukan. Tapi kenapa saya membuat program-program misalkan yang ada di Gates Indonesia Pancawala Institute, tujuannya itu adalah untuk menebar, berbagi. Karena apa yang ada di luar itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan kalau di dalam hati orang-orang yang sadar ini tidak ingin bertumbuh dan membagikannya. Gitu loh. Konsep malaikat-malaikat cinta di sini hakikatnya Mas Bagus adalah kita sebagai manusia itu sadar penuh, hadir utuh bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Bahwa manusia adalah kurirnya Allah. Bahwa manusia harus menjadi panjangannya Allah. Kita harus bertransformasi dari simpati menjadi kesadaran empati. Gitu. Jadi nggak cukup kasihan sama orang, ya saya doakan semoga kamu sehat. Tapi kamu kenapa sakit ya? Oh ya udah minta alamat rumahnya ya. Tuh saya kirimin buah. Nah, itu kan nggak mungkin bisa didapetin Mas Bagus tanpa kesadaran menjadi malaikat cinta, menjadi hamba yang punya empati yang tinggi. Ya makanya kita sejauh ini bisa melewati kondisi sulit apapun dalam negeri kita karena alhamdulillah rakyat kita khususnya ya bangsa Indonesia itu semuanya sudah dalam tahapan sadar untuk bergotong royong dan berempati peduli terhadap sesama. Tadi hanya saja saya ingin mengajak jauh lebih dalam lagi, yuk kita tingkatin lagi kesadarannya pada kesadaran tauhid, kesadaran apa yang baru, apa oneness, keesaan Tuhan. Ya, sebenarnya itu kesadaran yang lama, cuma dimunculkan lagi karena ini sudah waktu. Kita ada di dalam alam kesadaran baru, gerbang kesadaran baru. Kalau kesadaran ini tidak kita aktifkan, nanti kita akan menjadi orang yang mati terhadap rasa, akan mati terhadap sosial kita, terhadap alam, terhadap manusia, terhadap lingkungan, ya. Dan semuanya ini akan bahaya untuk kita semuanya, Mas Bagus. Itu sih Mas Bagus dimensi apa ya, dimensi spiritual yang mungkin bisa dimaksud bahwa kesadaran itu munculnya atau yang ada di dalam diri kita ini adalah sebuah gerbang kesadaran yang ketika itu dibuka, disinilah ada semuanya Mas Bagus. Cinta, kasih sayang, rahmatnya Allah, ya, kepedulian, rindu, keberkahan, bahkan kelimpahan ada di sini semua. Cuman tugas kita adalah layak. Gimana coach caranya layak? Dengan cara mujahadah bertakwa di jalan. Bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sungguh-sungguh akan berhasil itu bukan hanya untuk impian, bahkan untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah pun kalau kita bersungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Jadi kita bukan dapat surga dan neraka lagi, tapi kita ada di sisinya Allah. Walaupun di neraka, kalau ada di sisinya Allah, adem mas. Tapi kalau kita di surga, nah Mas Bagus silakan teruskan sendiri. Oke, Coach. Paparan soal itu satu pertanyaan saya singkat tapi kemudian menjadi kompleks jawabannya dan saya yakin itu baru pengantar gitu. Itu baru pengantar dan itu mungkin bisa menjadi itu mungkin bisa diuraikan secara lebih jelas nanti mungkin di program-program Kids Indonesia Pancawala ke depan mungkin ya Coach ya. Tapi kemudian karena ini sudah sekitar setengah jam lebih kita bicara dan ini saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang menyimak live Instagram kita bersama Coach Jaya. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan, boleh menanyakannya dan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Coach Jaya. Gitu. Oke, sambil menunggu teman-teman, Coach, mungkin saya mau elaborasi lagi soal tema kita dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah. Tadi Coach bilang soal rahmat ya, soal rahmat.
saya jadi teringat coach, ada satu hadis gitu ya, hadis qudsi. Mohon maaf, saya juga mengutip dari khazanah yang saya ketahui teman-teman. Jadi ada satu hadis qudsi di mana mungkin bagi yang teman-teman yang tidak tahu bahwa hadis qudsi itu merupakan sebenarnya hadis itu redaksinya dari Allah, tapi yang menyampaikan Nabi Muhammad. Mungkin itu bisa disebut sebagai firman-firman Tuhan yang yang lain gitu, selain di Al-Qur'an. Nah, itu ada satu hadis qudsi yang saya ketika membaca itu coach ada pergolakan antara antara berbagai rasa yang bercampur. Itu hadis qudsnya singkat coach sebenarnya. Rahmatku atau rahmat Tuhan menaklukkan murkaku atau murka Tuhan. Nah, itulah yang kemudian dibahas juga oleh beberapa ulama kita atau akademisi gitu, bahwa rahmat Tuhan itu mengalahkan murka Tuhan gitu. Itu mungkin di satu sisi membawa optimisme ya coach bagi orang-orang yang mungkin penuh dosa seperti saya dan mungkin orang-orang lain di luar sana. Tapi kemudian jadi ada timbul pertanyaan, apa iya? Bukan ingin menanyakan, tapi kemudian kan ini saya kemudian sempat juga gitu kan, karena kan ini kesadaran, mungkin bagian dari kesadaran baru itu kan, karena selama ini kan Tuhan diasosiasikan gitu dengan dengan ada siksa yang pedih yang diterima gitu. Tapi kemudian dengan satu hadis qudsi itu seakan Tuhan ingin membalikkan atau ingin membilang gitu kepada manusia, hei manusia, rahmatku loh menaklukkan murkaku. Nah, itu kemudian menjadi dan dari uraian coach tadi menjadi ada satu titik temu gitu yang saya ini, bahwa ya ketika rahmat Tuhan telah diperoleh melalui mujahadah tadi, ya mungkin disitulah makna dari rahmatku menaklukkan murkaku mendapatkan tempatnya gitu ya. Mungkin coach ingin perdalam atau ingin. Kalau bilang rahmatnya Allah, seringkali suka sedih Mas Bagus. Karena rahmat Allah itu, saya secara pribadi manusia setelah mentafakuri, menyadari dan menyukuri, itu banyak banget. Sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan dan kemenangan untuk menghadapi COVID-19, itu rahmat Allah. Kita masih bisa berdiri tegak ketika Allahu Akbar, itu rahmatnya Allah. Kita masih bisa tepat waktu ketika dipanggil hayya 'alal shalah, kita datang, itu rahmatnya Allah. Kita napas yang paling sederhana, kita bisa menyaksikan nafas kita, itu rahmat Allah. Tapi ada rahmat Allah yang selalu saya bawakan selama ini Mas Bagus, bahwa kita ini harus bersyukur bahwa manusia ini hidup benar-benar penuh dengan kelimpahan dan rahmat cinta kasih. Buktinya apa? Kita sebagai manusia. Coba kalau misalkan kita hewan, misal, apakah kita bisa menikmatin keindahan dari alam semesta, kenikmatan dari yang terkandungnya, mau itu makanan, minuman, atau mungkin keindahan-keindahan lain yang kita punya gitu, yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Tapi ada satu hal yang selalu bilang, kita harus bersyukur sebagai umat muslim, khususnya ya sekarang lagi menjalankan puasa di bulan Ramadan, bahwa jadi sarana kita untuk menjadi fitrah atau kembali fitrah. Tadi saya bilang di awal bahwa alam semesta ini sangat ramah sama kita. Cuman manusianya kerjanya marah mulu. Ya kan? Coba kalau tadi dibilang rahmatku lebih besar daripada murkaku. Tadi saya bilang, bisa nggak kita ibadah itu mencari ridho dan rahmatnya Allah? Kita ibadah mencari ridho dan rahmatnya Allah. Kita ibadah bukan karena berhitung berapa amalan yang saya dapat, berapa kali lipat, berapa ribu kali lipat saya dapat. Sebab kalau kita masih berhitung dalam beramal, maka amalan kita itu masih bisa ada nilainya.
Tapi kalau rahmatnya Allah itu tidak punya nilai. Dalam artian tidak punya nilai itu sangat berharga. Tidak bisa dinilai. Makanya saya bilang, mari sama-sama di kesadaran baru ini kita beribadah itu bukan mencari amal, tapi mencari ridhonya Allah. Zaman SMP saya ikut bimbel, di bukunya ada tulisan menuntut ilmu untuk mardotillah, mencari ridhonya Allah. Saya nggak tahu mardotillah artinya apa waktu itu, waktu SMP kelas 1. Itu saya googling. Oh, ternyata langsung saya tanam tuh Mas Bagus di dalam pikiran sadar dan bawah sadar saya. Oh, berarti gue harus cari ilmu itu untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, kata kuncinya dari orang tua aja Mas Bagus. Ridhollahi fi ridho walidaini. Katanya ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Kata ibu sama ayah saya, kalau ibu sama ayah udah ridho, hidup kamu berkah, lancar, sehat, cukup. Oh, akhirnya saya berpikir, berarti untuk bikin senang hatinya Allah, kita harus mencari ridhonya. Gimana cara mencari ridhonya Allah? Takwa. Jalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Ya kan? Soal amal, itu bagaimana masing-masing. Jadi cara kita hidup beramal ya sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Butuhnya amalan seperti ini supaya ini, karena tadi dibilang dalam kesadaran tertentu, amalan juga itu tidak bisa mengangkat orang untuk menjadi pribadi yang lebih soleh. Amalan ya, tanpa kesadaran. Makanya dibilang bisa nggak kita jangan beramal, tapi kita mencari rahmatnya Allah. Ini tadi Mas Bagus. Kesimpulan dalam artian judul tema kita pada sore hari ini dalam pelukan dan cinta kasihnya Allah, itu sebenarnya adalah ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Kita bisa nggak, kita ini bisa sebagai manusia tuh termanifestasi dalam pelukan. Pokoknya kalau kita dipeluk, yang jiwa kita itu di dalam genggaman kekuasaan tangannya. Maka, nih, bagus, tangan saya. Jadi selalu dibantu mulu. Semuanya tuh kita diurus sama dia. Bisakah kita diurus sama dia? Nah, sekarang makanya kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendaki dan menyelami jalan itu. Supaya jalan mujahadah ini bukan cuma sekedar tulisan dan lisan bahwa kita harus sungguh-sungguh, tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk melayakkan diri sebagai hamba. Karena selama ini kita hanya melayakkan diri sebagai manusia, Mas Bagus. Iya, sekolah tinggi, jadi orang yang kaya, terpandang di masyarakat, status sosial, ya kan? Terus balap-balapan, soal nikah, rezeki, anak dan momongan. Coba-coba kalau kita misalkan switch ini kita ganti dari layak menjadi manusia menuju layak menjadi hamba. Ini maknanya dalam, Mas Bagus. Maknanya itu dimensi spiritual, layak menghamba. Sama kayak saya bertanya sama Mas Bagus ketika Mas Bagus sudah makan belum? Itu sama dengan kata-kata layak menjadi manusia. Tapi kalau saya tanya, Mas Bagus sudah bahagia hari ini? Ada gejolak tuh dalam dalam diri kita. Iya ya, apakah saya sudah bahagia ya? Terus kalau saya bahagia, landasan bahagia saya apa ya? Nah, sama ketika kita mengonotasikan layak menghamba di sini supaya kita dalam pelukan dan cinta kasihnya Allah, kita ini nggak ada waktu untuk berhenti belajar, Mas Bagus. Tidak ada waktu untuk berhenti beribadah. Makanya, kenapa dalam Ramadan yang mulia ini, saya membuat judul pertama, ngobrol panca olah dengan dimensi hati dan rasa. Yaitu dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah. Dimensi ini sangat dalam, Mas Bagus. Karena Ramadan itu adalah waktunya kita untuk berlatih melayakkan diri menjadi hamba. Dan saya bilang bulan Ramadan itu adalah bulan latihan, tapi jangan disepelekan latihan. Karena peperangan yang hebat, peperangan yang dimenangkan adalah latihan yang disungguhkan. Makanya ini sangat tepat kalau misalkan kita untuk melayakkan diri kita dalam proses kita sebagai hamba di bulan suci Ramadan ini.
ya, sholatnya, puasanya, ibadahnya, sunnahnya, sedekahnya, semuanya ini kita lakukan, semuanya kita curahkan, kita menjadi malaikat-malaikat cintanya Allah dengan berkontribusi, dengan mengasihi, ya, dengan mencintai, seperti itu. Panjang ya Mas Bagus ya? Iya lumayan guys, lumayan. Tapi saya menangkap gitu ya beberapa maksud dari coach saya soal rahmat gitu, soal bahwa ya tadi coach saya menyampaikan yang menjadi inti gitu adalah bagaimana dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah atau Tuhan itu kita mendapat ridho dan rahmat Tuhan. Tapi saya ingin bertanya coach, ini satu hal yang juga kayaknya penting gitu untuk kita tanyakan gitu ya, dan untuk teman-teman mungkin ketahui gitu bahwa ini kan tadi coach membahas soal ridhonya Tuhan. Tapi coach apa hanya ridho Tuhan gitu? Maksudnya gini, saya juga mencoba melihat gitu ya bagaimana seringkali Allah sudah ridho, tapi manusianya yang nggak ridho gitu. Nah, bagaimana atau mungkin ini saya ingin tanyakan gitu, apakah ridho itu hanya ridho Tuhan? Yang kemudian tadi ada juga memang coach saya menyampaikan bahwa ridho Tuhan di ridhonya orang tua gitu. Tapi maksudnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan manusia? Apakah ada juga ridho manusia? Artinya begini gitu, dalam seringkali gitu mungkin Allah sudah ridho dalam hidup kita, tapi kita yang nggak ridho. Gitu. Artinya kan itu soal penerimaan gitu. Baik. Itu sih coach yang agak terlintas di pikiran saya. Baik Mas Bagus, terima kasih pertanyaannya, dan ini mungkin akan membuka kesadaran baru untuk kita semua bahwa betul rahmat dan ridhonya Allah itu selalu tercurah untuk kita. Tapi banyakkan manusia yang saat ini punya sumbatan-sumbatan, ya, atau saya bilangnya bendungan-bendungan yang membuat jadi kotor. Dan makanya dalam prosesnya penerimaan diri, dalam proses dunia pemberdayaan diri, yang paling pertama kita harus punya penerimaan diri. Dari penerimaan diri ini nanti kita akan masuk kepada terbukanya pintu atau gerbang kesadaran. Dan setelah penerimaan diri kita punya, nanti gerbang kesadarannya aktif, baru di situ nanti akan ada rahmatnya Allah. Jadi selayaknya kita tahu bahwa Allah ini penuh dengan cinta dan aliran berkah, aliran rahmat, aliran ridho yang langsung Dia curahkan kepada kita. Ibaratnya gini deh Mas Bagus, ridhonya turun setiap waktu, rahmatnya turun setiap waktu. Tapi tangan kita begini gak? Makanya sifat pasrah total sempurna itu adalah sempurna ikhtiar. Nah, sempurna ikhtiar itu dalam artian maksudnya gini Mas Bagus. Kita harus bersungguh-sungguh dalam hal pantas sebagai hamba. Layak sebagai hamba. Pokoknya kita ini belum layak, Mas. Saya pun masih proses mujahadah untuk sampai ke sana. Ya, belum. Masih penuh dengan kotor, sampah, ya, masih penuh dengan hal-hal yang menurut saya kita semua miliki. Apa itu? Sibuk, tiada henti. Ya. Kurang, tiada cukup. Rugi, tiada untung. Akhirnya apa? Kita dituntut untuk keluar terus. Sibuk, tiada henti. Kurang, tiada cukup. Rugi, tiada untung. Akhirnya kita keluar terus. Tidak ada penerimaan diri yang baik dalam diri kita, dalam kesadaran kita bahwa kita ini sebagai manusia harusnya menerima penuh bahwa ini adalah ketentuannya Allah. Nah itu Mas Bagus. Jadi kalau kita nggak menerima, ibarat mangkok ditutup, kuah bakso nggak akan keluar Mas Bagus. Ya udah mulai mau buka soalnya, ya kan? Ya ibarat mangkok kalau ditutup, ya kan? Terus gimana nih kuah baksonya mau keluar gitu loh, mau ditaruh gitu loh sama si mamang baksonya gitu kan? Baksonya nggak muncul gitu kan? Kuahnya juga nggak bisa. Orang mangkoknya ditutup.
Nah, makanya yang paling pertama adalah buka dulu tuh mangkoknya. Artinya aktifin dulu kesadarannya. Kayak gitu Mas Bagus. Nyambung ya, terjawab ya Mas Bagus ya. Iya, terjawab. Alhamdulillah terjawab, Coach. Jelas, jelas. Oke, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi, Coach. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir gitu nanti sambil yang bisa dijawab Coach Jaya gitu. Ini kaitannya dengan kemudian tadi kita sudah bicara soal apa itu dalam pelukan cinta dan kasih Allah, terus mengapa itu penting, terus tolak ukur kita dikatakan layak, bagaimana kita bisa melayakkan diri, gitu. Sampai kemudian tadi kita sudah masuk ke pembahasan soal inti dari dalam kasih dan dalam cinta dan pelukan Tuhan, itu artinya kita mendapat rahmat dan ridho, yang itu ternyata tidak cukup hanya ridho Allah, tapi kita sebagai manusia juga harus nerimo ya Coach, menerima ada ridho juga dengan ketentuan hidup gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan kemudian apa kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang menyimak ini untuk kemudian menuju ke proses itu, Coach. Ini sebenarnya teknis dan ini sebenarnya mungkin jawabannya akan berbeda-beda ya caranya. Tapi mungkin dari pengalaman Coach Jaya, apa kiat-kiat dan tips-tips yang bisa dilakukan teman-teman nih setelah melihat live Instagram kita untuk kemudian teman-teman masuk atau memulai menuju kesadaran baru itu melalui kiat-kiat dan tips-tips yang Coach berikan. Itu sih Coach pertanyaan terakhir. Baik Mas Bagus, ini terima kasih jawabannya yang akan panjang. Ya. Mas Bagus sih milih kata-katanya nih bagus buat saya ngomongnya banyak gitu kan, tapi nggak apa, oke. Ya, oke saya jawab. Yang pertama kiat-kiatnya untuk menuju kesadaran baru dan layak sebagai malaikat-malaikat cintanya Allah supaya kita bisa menjadi pelukan ya dan dalam pelukan cintanya Allah, bagaimana caranya kita harus satu mengolah diri. Makanya dalam konsep ngolah ngobrol panca olah ini otentik Mas Bagus. Kita ini benar-benar akan menspesifikkan dalam konsep belajar kita bersama Gates Indonesia, Pancaola Institute, kita akan benar-benar di sini mengajak manusia untuk bertransformasi. Bukan hanya berteori. Ya, kalau berteori silahkan, dari luar bisa cukup. Tapi kalau di sini siap untuk satu mengolah diri. Mengolah diri dalam artian manusia ini harus mempunyai seorang coach, seorang pembimbing, mentor. Jadi dia nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Harus dibimbing. Dalam hal mengolah diri itu banyak dimensi yang harus dirapikan. Apa aja itu? Dimensi pikiran, ya, dimensi hati, dimensi raga. Ya, setelah itu kita juga masuk kepada dimensi yang mana kita mengolah diri kita, mengolah hidup kita, mengolah apapun yang kita miliki untuk tetap dalam koridor yang tepat. Jadi konsep yang pertama itu Mas Bagus. Kita harus mengolah diri kita. Setelah mengolah diri kita harus, ini sudah mulai masuk nih, menyelam. Apa pertama? Langkah pertama untuk mengolah diri, ininya, jernihkan pikirannya. Ya, karena pikiran itu adalah pelopor. Pikiran itu adalah pembentuk. Pikiran adalah presidennya. Ya, kita harus memperhatikan pikiran kita karena pikiran kita akan menjadi kata-kata kita. Karena kalau pikirannya nggak benar, pasti kata-katanya kotor, ya kan? Perhatikan kata-kata kita karena akan menjadi perilaku kita. Perhatikan perilaku kita karena nanti akan menjadi kebiasaan kita. Perhatikan kebiasaan kita karena akan menjadi karakter. Nah, perhatikan karakter kita karena nanti ini akan menentukan masa depannya kita. Nah, dari sini hal yang serius kan Mas Bagus, bahwa hal yang pertama itu harus kita jernihkan dulu tuh pikirnya.
Bisa nggak kita sama orang tidak punya asumsi, ya kan? Pokoknya semua orang baik, semua orang benar. Yang salah saya. Nah, akhirnya kita jadinya mengkoreksi, jadinya begini mulu nih Mas Bagus. Oh iya nih, kamu nih, kamu nih, kamu nih, kamu nih, nggak lu gitu, nggak begitu gitu mulu gitu. Jadi kita hidupnya ya enjoy aja. Nanti ada konklusi dari situ apa? The power of bodo amat gitu. Nanti kalau misalkan kita udah punya konklusi jernih pikiran, kita akan bodo amat sama apapun kecuali diri kita sendiri. Nah, the power of bodo amat ini penting karena banyak orang nih dikit-dikit anxiety, dikit-dikit panik, cenderungnya takut, cenderungnya marah. Kenapa? Karena pikirannya belum dibersihin. Masih banyak yang kotor. Coba dibersihin dulu pikirannya, digeser-geser ke kanan, digeser-geser ke kiri, dipakein penghapus, dibersihin. Apa sih caranya? Terserah gimana. Kalau saya mentreatmentnya membersihkan pikiran itu dengan bermeditasi, Mas Bagus. Bermeditasi, membaca buku, mendengar musik, tapi yang apa? Mendengar musik yang mana musiknya itu akan membawa saya pada konsep kesadaran dan perenungan. Ya, bukan yang musik yang ajeb-ajeb gitu. Jernih enggak, puyeng iya Mas Bagus sudah gitu kan. Terus yang ketiga inilah yang disebut dengan menata hati. Ini adalah perjalanan yang panjang, Mas Bagus. Kalau tadi Mas Bagus bilang bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu ada apa sih, Coach? Dalam manusia itu ada yang namanya hati. Dalam hati itu mengalirlah darah. Dan di dalam darah itu ada di seluruh tubuh kita. Ada dalam selnya, ada dalam jaringannya, ada dalam otot, ada dalam tulang, ada dalam daging, ada dalam sumsum. Semuanya itu ada di situ. Nah, pernah nggak kita bisa menata hati kita supaya kita tuh sehat, tidak zolim, misal makan makanan yang akan membuat kita sehat, makan makanan yang membuat kita ini fit, segar, makan makanan yang membuat kita ini sadar bahwa kita itu harus tumbuh dan berdaya. Nah, dan dalam proses menata hati ini juga Mas Bagus, kita harus sadar betul bahwa menata hati ini adalah dimensi kesadaran yang harus kita buka, yang harus kita utuhkan. Ini kita harus melepas belenggu yang ada di hati nih, dari rasa takut, cemas, kecewa, marah, dendam, iri, bahkan termasuk kata-kata dalam artian jujur terhadap hati ini, jujur terhadap diri ini. Nah, ini konsep menata hati. Jadi dalam konsep menata hati ini kita belajar jadi manusia yang nurut, Mas Bagus. Habis A, B, habis B, C, habis C, D. Jangan A langsung Z. Nanti B, C, D sampai Z itu nggak berurut, akhirnya dia bingung. Habis ini apa lagi ya? Nah, makanya orang jadi banyak ngaconya. Makanya banyak orang yang katanya pintar, tapi kenapa? Karena hatinya belum dilayakkan. Makanya saya meyakini, mengimani, dan mengamini bahwa investasi paling mahal adalah leher ke bawah. Selamat malam. Ya, ingat ya. Jadi, selamat sore ya. Sore. Jadi siapa? Elvira. Baru ada yang bersambung nih, udah makin sore soalnya Mas Bagus ya. Terus kita lanjut ya. Jadi investasi yang paling mahal itu investasi yang kita berikan dari leher ke bawah. Bukan investasi dari sini ke sini. Ini fisik. Make up, potongan rambut, ya, lipstick, bedak, ya. Apalagi body wash gitu kan. Itu fisik nih. Ini fisik. Ini fisik. Ini sementara. Tapi kalau ini nggak kelihatan. Ini nih yang harus kita tata. Hati. Gimana cara kita rawat? Kita ruat. Ya, kita rawat, kita ruat, kita tirakati hati ini. Nah, sekarang nih Ramadan adalah sarana kita untuk meruat hati kita, menata hati kita. Mas Bagus. Makanya jadikanlah sebuah perjalanan spiritual Ramadan ini sebagai kesungguhan, ini adalah Ramadan terakhir saya. Bisa nggak begitu? Itu Mas Bagus. Jadi kita menata hati. Tadi mengolah diri, menjernihkan pikiran, menata hati.
Satu lagi, goals-nya nih Mas Bagus. Ini goals-nya. Untuk menyempurnakan takdir ilahi. Kalau takdir ilahinya sudah sempurna, fitrah dirinya manusia itu sukses, bahagia, berkah, mulia, berlimpah, penuh dengan anugerah, sukacita. Baru kalau dia sudah dapat itu, maka apa yang dibilang dalam pelukan cinta dan kasihnya Allah sudah dia miliki, dan dia punya kewajiban untuk menebar, menebar, menebar. Udah pokoknya nggak pikir ngasih. Udah nggak peduli deh buat saya apa, orang saya udah dikasih sama Allah, kata dia. Ya, Mas Bagus ya. Jadi goals-nya itu adalah mendapatkan atau menyempurnakan takdir ilahi. Kita lepas belenggu kita buka, aktifkan kesadaran kita, semuanya biar Allah yang urus. Coba deh, kalau kita mau aja, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya kembalikan semua urusan saya kepada Engkau, biar Engkau yang mengurusnya ya Allah. Nanti kata Allah, oh ya, sini saya yang urus. Kamu ibadah aja. Istilahnya kayak gitu Mas Bagus. Jadinya enak hidupnya, tenang, nggak punya beban, nggak banyak kemauan. Yang dia terima apa? Kebutuhan. Oh, kebutuhannya lagi butuh motor, dikasih motor. Kebutuhannya lagi butuh mobil karena hujan-hujanan musim hujan, dikasih mobil. Akhirnya manusia itu yang diberikan kebutuhan terus. Nah, itu Mas Bagus. Terima kasih. Gimana kita sapa dulu nih? Iya, ini tadi ada Kak Elvira, Kak Intan. Halo Elvira. Oke, Coach, ini tampaknya kita sudah melewati durasi gitu ya. Memang berbicara soal ini, saya yakin tidak akan selesai dalam 1 jam, bahkan sehari, bahkan bertahun-tahun ini tidak akan selesai karena selalu ada hal yang bisa. Oh, Coach, ada pertanyaan. Apa Coach masih berkenan menjawab? Ya, boleh, silakan. Kak Elvira ini, oke, ini mungkin pertanyaan dari Kak Elvira, kami tampung. Beliau bertanya soal bagaimana cara mengaktifkan rasa keikhlasan itu, Coach. Monggo langsung dijawab, Coach. Oke. Untuk mengaktifkan rasa ikhlas itu tidak mudah, Mbak Elvira. Ikhlas itu hadiah, bonus hasilnya. Ya, tahapannya itu kita harus pasrah, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Ya. Pasrah, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Sama dengan ikhlas. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, di situ tidak ada menyebutkan tentang keikhlasan. Yang ada di situ hanya mengesahkan keesaannya Allah Tuhan. Jadi kata kuncinya untuk ikhlas itu, jangan pernah bertuju pada ikhlas. Ikhlas itu sifatnya rahasia. Dia itu hadiah. Orang yang ikhlas itu tidak akan bilang, saya ikhlas, ya udah saya ikhlas, saya sudah maafkan. Ya. Tapi ikhlas itu nanti akan didapat di sini nih. Ada sebuah kebahagiaan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Jadi kata kuncinya tadi sabar, ya, pasrah, tawakal, dan ikhtiar. Jadi kalau misalkan kita sudah sampai ke dimensi itu, nanti ikhlas itu udah nggak harus diomong lagi. Pokoknya ada aja di hati setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin terhadap apa yang dia jalani, bahwa hidupnya sudah dijamin sama Allah. Itu konsepnya ikhlas yang saya maksud ya, Mbak. Amin. Amin. Ya, kita juga semuanya sampai sedang menuju tahapan itu. Kita terus bersabar dengan ujian ya yang berlipat dari mulai pandemi, sekarang kita lagi masa pasca pandemi, kita sedang mendaki lagi ya kan. Terus apa? Kita setelah sabar kita berpasrah, kita mujahadah, kembalikan kepada Allah semuanya. Setelah itu kita tawakal dan terus sempurnakan ikhtiar kita. Kalau itu sudah dapat, nanti nggak tahu kenapa, pokoknya hati itu pengennya senyum aja, bahagia aja, pengennya tuh berbagi aja, berkontribusi aja. Nah itu karena ikhlas itu buah. Dia itu, nih saya bilang ini buah nih Mbak Elvira, ini buah. Coba rasanya gimana? Ya nggak tahu, harus dirasakan dulu. Nah sudah dirasakan, masuk ke dalam saripatinya, kandungan gizinya. Nah itulah ikhlas. Baru kita makan, baru bisa apa? Menjadi darah daging kita. Baru ikhlas itu akan menjadi esensi
terbaik dalam ibadah dan hidup kita. Ya, makanya orang ikhlas itu nanti orang yang akan menilai, ya, waktu yang akan menjawab. Oh iya, dia mah orangnya ikhlas. Insya Allah selama hidupnya dia tuh ikhlas banget memberi, mengasihi, yang dia berikan cuman pokoknya dia tuh tulus deh, orang ikhlas. Tapi selama hidup dia nggak pernah ngomong, ya saya ikhlas kok ngasih bapak, saya ikhlas bantu ibu, gitu kan. Nggak pernah ada kata-kata itu. Dan untuk mencapai ke sana, ya terus aja nerima apapun yang menjadi kehendaknya Allah. Apapun yang menjadi takdir yang Allah berikan. Dengan tawakal dan mujahadah. Itu ya Mbak Elvira, terima kasih. Oke, Coach. Terima kasih. Saya rasa cukup menjawab ya, dan ini juga sekaligus mengakhiri mungkin ya sesi ngolah perdana kali ini dengan tema dalam pelukan cinta dan kasih Allah gitu. Mungkin sebelum saya tutup, Coach, dan nanti akan ada beberapa hal yang saya sampaikan di akhir, mungkin ada closing statement dari Coach Jaya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah, dalam bulan suci ini, marilah sama-sama kita mempunyai target. Target kita untuk menjadi layak sebagai hamba. Yang ketika kita sudah layak, kita sama-sama nanti akan dalam pelukan dan cinta kasihnya Allah. Dan kalau kita sudah ada di dimensi itu, kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat bahagia. Kita akan menjadi manusia yang benar-benar utuh sebagai manusia sesuai dengan fitrah diri kita. Saya mendoakan Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik semua yang lahir dalam program ini, yang menghadiri program ini, bisa mendapatkan syafaat dan rahmatnya Allah dengan menjadi malaikat-malaikat cintanya Allah. Kita dikatakan layak untuk, nih, hambaku yang beriman ini, aku titipkan rezeki ini kepadamu. Tolong sampaikan. Kita layak. Nih, aku berikan ilmu yang baik kepadamu. Tolong ajarkan. Kita layak. Jadi kita layak. Layak. Ramadan ini titik balik kita sebagai manusia untuk layak. Target kita satu, layak. Udah nggak butuh yang namanya THR, ya, baju baru, ketupat, makanan enak, rencana liburan. Kalau kita sudah dapat layak, kita dalam pelukannya Allah. Udah Mas Bagus, kalau kita ada dalam pelukannya Allah, Mas Bagus, satu, bahagia yang kita punya itu akan terus terpatri dalam diri, dalam hati. Jadi terus melayakan diri, mujahadah, masih ada waktu untuk kita bersungguh-sungguh di awal Ramadan ini menuju puncaknya nanti di 10 hari terakhir kita benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah ya, dalam pelukan dan cinta kasihnya. Nanti ibadah bawaannya baru ketika Allahu Akbar. Itu bisanya cuma nangis aja Mas Bagus. Pengennya sendiri merenung, pengennya berkontribusi untuk orang, pengennya memberi terus. Kalau orang punya kesadaran berkontribusi, memberi terus, nanti apa yang terjadi sama hidupnya Mas Bagus? Akhirnya kata Allah, Masya Allah ini mikirin orang mulu ya, bahkan dirinya sendiri itu nggak kepikiran, udah dikata Allah, nih saya kasih, tolong sampaikan. Disitulah kita baru menjadi utusannya Allah dan menjadi kurirnya Allah, menjadi kurirnya Allah. Kita berkontribusi menebar rahmat, menebar ilmu, menebar kasih, menebar sayang, menebar rezeki. Pokoknya tebar, tebar, tebar. Tuainya kapan? Nggak usah dipikirin, yang penting tebar. Kenapa, Coach? Karena rahmatnya Allah besar. Jadi tugas kita hanya menebar. Soal menuai, itu mah pasti ya akan bisa kita rasakan. Amin. Ya, manisnya iman ya. Jadi berbukalah dengan yang pasti, karena yang manis belum tentu pasti. Oke, Coach. Cukup ya. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Coach Jaya yang telah berkenan untuk membersamai kita dalam ngobrol panca olah atau ngolah edisi perdana di bulan Ramadan ini. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ngolah ini akan terus ada selama Ramadan, setiap 2 hari sekali. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram atau sosial media Gates Indonesia.
Facebook, Twitter, dan sebagainya. TikTok juga bisa dicek bahwa akan selalu ada update setiap hari sekali kita akan ada ngobrol panca olah. Dan saya juga mewakili dari teman-teman Catch Indonesia Panca Olah Institute menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan segera hadir program Meta Healing Retreat offline yang itu bisa teman-teman semua ikuti dan teman-teman bisa daftarkan diri, teman-teman bisa tabung uangnya dari sekarang untuk menghadiri acara Meta Healing Retreat offline yang kalau tadi mungkin ada beberapa bagian-bagian yang telah disinggung oleh Coach Jaya, tapi di program offline nanti kita akan mengkombinasikan dengan praktek, bahkan bisa dibilang lebih dominan praktek, itu selama 3 hari 2 malam di Coach mungkin saya kasih bocoran di daerah Yogyakarta. Oke, mungkin itu saja. Saya Ahmad Bagus Kazimi selaku host mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dan sebagainya. Billahi fisabilil haq, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bagus. Makasih Coach, sampai jumpa di program ngolah selanjutnya. Sehat-sehat ya, selamat berbuka Mas Bagus. Ya, bahagia, jangan lupa menebar. Siap Coach. Ya, Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin.